Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Guntur Radian dari Divisi Project. Di video sebelumnya, saya menjelaskan perbedaan rumah subsidi dengan rumah komersil. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 7 aturan renovasi rumah subsidi sesuai kebijakan pemerintah. Pasti banyak yang bertanya kan, apakah rumah subsidi boleh direnovasi? Pertanyaan yang agak umum diajukan oleh para pemilik hunian bersubsidi. Pada dasarnya, renovasi rumah subsidi boleh saja dilakukan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, rumah subsidi merupakan bagian dari program pemerintah melalui Kementerian PUPR agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak huni secara mudah dan murah. Mengingat statusnya sebagai program pemerintah, ada sejumlah peraturan rumah subsidi yang harus ditaati, termasuk perihal renovasi. Maka, meski diperbolehkan, renovasi rumah subsidi tetap tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, jika ingin mengetahui apa saja aturan terkait renovasi, yuk kita simak penjelasan dari saya. Oke. Yang pertama, hanya boleh melakukan renovasi ringan. Aturan renovasi rumah subsidi yang pertama adalah hanya boleh melakukan perbaikan ringan, bukan merombak sampai membahas struktur bangunan. Renovasi sendiri dilakukan untuk memperbaiki sejumlah kerusakan kecil pada bangunan rumah tersebut. Untuk yang nomor 2, tidak boleh mengubah tampilan fasad. Aturan renovasi rumah subsidi lainnya adalah tidak boleh mengubah area fasad. Mengingat spesifikasi fasad rumah subsidi sudah diatur oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, mengubah struktur dan bentuk fasad rumah subsidi tidaklah diperkenankan. Namun, bukan berarti kamu tidak boleh mempercantik tampilan fasad rumah subsidi. Hal tersebut tetap bisa dilakukan misalnya dengan mengecat ulang rumah atau menambah pagar, bahkan mempercantik menggunakan pot bunga. Yang nomor 3, kredit harus sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Renovasi rumah bersubsidi yang tergolong besar bisa dilakukan setelah kredit hunian tersebut sudah berjalan selama 5 tahun. Setelah syarat 5 tahun ini berakhir, maka kamu bisa melakukan renovasi rumah tanpa depan atau renovasi rumah subsidi bagian belakang. Yang nomor 4, memanfaatkan sisa lahan yang ada. Jika tanah yang tersedia cukup luas, kamu boleh memanfaatkan untuk menambah beberapa ruangan seperti kamar, dapur, beranda belakang rumah, dan ruang jemuran. Namun, perlu diingat lagi bahwa penambahan ini hanya bisa dilakukan setelah masa cicilan mencapai 5 tahun. Jika belum, simpan dulu uang tersebut dan bersabarlah hingga batas waktu yang ditentukan terlampauinya. Oke, yang nomor 5, menambah lantai bangunan. Apakah rumah subsidi bisa ditingkat menjadi 2 lantai? Jawabannya boleh, asal kredit rumah tersebut sudah berjalan selama 5 tahun. Kebutuhan merombak hunian menjadi rumah tingkat biasanya terjadi apabila jumlah anggota keluarga bertambah. Karena itu, jika tujuanmu menambah lantai bangunan untuk membuat sebuah kamar baru, maka hal tersebut sah-sah saja. Atau kamu juga bisa mengakalinya dengan menambah lantai mezanin pada rumah. Namun, pertama-tama dibutuhkan desain plafon rumah dengan tinggi yang cukup agar ketinggian lantai mezanin terlihat pas dan tidak menghabiskan banyak ruang. Yang nomor 6, dilarang mengubah rumah jadi properti komersil. Peraturan renovasi rumah subsidi memang dibuat cukup ketat. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut peraturan, rumah subsidi hanya boleh difungsikan sebagai tempat tinggal saja. Dengan kata lain, rumah tersebut tidak boleh dialihfungsikan menjadi properti komersial dan kebutuhan usaha lainnya. Jika ingin menjual atau menyewakan rumah, maka kamu harus menunggu hingga kredit mencapai 5 tahun. Begitu pula dengan overkredit rumah subsidi. Kegiatan tersebut hanya boleh dilakukan setelah jangka waktu cicilan memenuhi syarat. Yang nomor 7 atau yang terakhir, cicilan rumah harus berjalan lancar. Terakhir, syarat yang harus dipenuhi sebelum renovasi rumah subsidi adalah cicilan rumah tersebut harus berjalan lancar. Kamu nggak boleh merenovasi rumah jika cicilan kredit saja tersendat. Nantinya
bank akan meminta pertanggungjawabanmu dan mengenakan sanksi atas kelambatan cicilan tersebut. Selain itu, pengembang juga akan melarang kegiatan renovasi jika urusanmu dengan pihak bank tidak lancar. Bila melihat penjabaran di atas, dapat dipastikan bahwa renovasi rumah subsidi di bawah 5 tahun hanya boleh dilakukan untuk aktivitas perbaikan bangunan rumah. Jika melanggar aturan tersebut, maka konsekuensinya yang akan kamu terima adalah pengembalian dana subsidi. Lalu, bank akan mengenakan tingkat bunga komersial untuk ansuran selanjutnya. Kamu tentu nggak pengen dong hal tersebut sampai terjadi. Maka itu patuhilah peraturan renovasi rumah subsidi yang berlaku di Indonesia ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.